Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Kita dari kelompok 6 mau mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu tentang mewawancarai para calon karyawan. Nah, dalam materi kali ini apa aja sih yang bakal kita bahas? Ada pengertian, tujuan, fungsi wawancara, terus ada jenis-jenis wawancara, dan cara melakukan wawancara yang efektif. Dan masih banyak lagi deh. Untuk mempersingkat waktu, langsung aja yuk kita ke pemateri yang pertama, yaitu Herlina Sukma. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian wawancara seleksi, tujuan wawancara seleksi, dan fungsi wawancara seleksi. Yang pertama yaitu pengertian wawancara seleksi. Yang pertama ialah pengertian wawancara seleksi. Wawancara seleksi adalah percakapan formal dan mendalam yang dilakukan untuk mengevaluasi hal dapat diterimanya atau tidak seorang pelamar. Selain itu, sumber lain menyebutkan bahwa wawancara adalah prosedur yang dirancang untuk memperoleh informasi dari seseorang melalui respon lisan terhadap pertanyaan lisan. Teknik lisan yang digunakan, suatu studi melaporkan bahwa 90% perusahaan yang disurvei lebih mempercayai hasil wawancara daripada sumber-sumber informasi seleksi lainnya. Nah, selanjutnya adalah tujuan wawancara seleksi. Tujuan wawancara seleksi ada dua, yang pertama adalah secara umum dan yang kedua adalah secara khusus. Tujuan wawancara secara khusus yaitu untuk mendapatkan informasi yang akurat dari narasumber dengan menyampaikan beberapa pertanyaan tertentu kepada narasumber. Tujuan seleksi selanjutnya adalah tujuan seleksi secara khusus. Nah, tujuan seleksi secara khusus ada 3. Yang pertama adalah untuk menggali dan mendapatkan informasi atau data dari orang pertama atau primer. Yang kedua, untuk melengkapi informasi data yang dikumpulkan dari teknik pengumpulan data lainnya. Yang ketiga, untuk mendapatkan konfirmasi dengan menguji hasil pengumpulan data lainnya. Selanjutnya adalah fungsi wawancara seleksi. Fungsi wawancara seleksi ada 5. Yang pertama adalah menghindari kesalahan informasi atau data yang simpang siur. Yang kedua adalah informasi atau data dari hasil wawancara merupakan pelengkap informasi awal. Yang ketiga adalah memperoleh informasi secara komprehensif, akurat, jujur, dan mendalam. Yang keempat, mendapatkan informasi dan data yang objektif dan berimbang. Yang kelima, menggali kemungkinan adanya perspektif baru atas suatu masalah. Nah, itu tadi adalah penjelasan dari Herlina tentang pengertian, tujuan, dan fungsi wawancara. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nurul, yaitu tentang jenis wawancara berdasarkan bentuknya. Di sini saya akan membahas mengenai jenis wawancara berdasarkan bentuknya. Itu ada 2 jenis, yaitu wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Wawancara tidak terstruktur adalah suatu wawancara yang dilakukan pewawancara tanpa mempersiapkan daftar pertanyaan yang akan diajukan kepada si pelamar pada saat berlangsungnya wawancara. Wawancara tidak terstruktur ini biasanya dilakukan para pewawancara dengan lancar dan dapat menggali informasi yang sangat penting tentang situasi pekerjaan terhadap pelamar. Walaupun pewawancara tidak membuat daftar pertanyaan tertulis, tetapi persiapan dalam proses dan prosedur wawancara telah dipersiapkan secara sistematis dengan cara lisan di dalam benak atau pikiran pewawancara. Nah, yang selanjutnya adalah wawancara terstruktur, yaitu wawancara yang dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara dan struktur atau kerangka pertanyaan yang jelas. Dalam wawancara terstruktur, setiap pewawancara mengajukan pertanyaan dengan pola atau struktur yang sama kepada si pelamar. Wawancara terstruktur ini digunakan bila yang diwawancarai itu berjumlah cukup banyak dan pertimbangan validasi informasi dari wawancara ini dianggap sangat penting bagi manajemen. Dan kekurangan wawancara tidak terstruktur, kelebihannya yaitu pembicaraan akan berlangsung dalam suasana yang bebas dan santai. Sedangkan kekurangannya yaitu pembicaraan akan menjadi tidak fokus dalam satu pembahasan saja, sehingga mudah menyimpang ke arah lain atau mudah menyimpang ke pembahasan lainnya. Yang berikutnya yaitu kelebihan dan kekurangan wawancara terstruktur.
Kelebihan jenis wawancara ini adalah isi pembicaraannya akan lebih terarah dan fokus dalam satu pembahasan saja. Namun akibat adanya beberapa pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya membuat wawancara ini terasa formal dan kaku. Terima kasih Nurul. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Suci, yaitu tentang jenis-jenis wawancara berdasarkan isi dan jenis pertanyaannya. Ya, terima kasih Mbak Tia. Saya akan menjelaskan wawancara berdasarkan isi atau jenis pertanyaan. Yang pertama itu wawancara situasional. Misalnya Anda dapat menanyakan seorang calon karyawan penyelia tentang bagaimana responnya kepada bawahan yang datangnya terlambat selama 3 hari secara berturut-turut. Anda dapat mengevaluasi pilihan pelamar itu antara membiarkan bawahan itu dengan memberikan peringatan atau skors bawahan tersebut selama seminggu. Yang kedua ada wawancara perilaku. Dalam wawancara ini kita meminta orang yang diwawancarai untuk menjelaskan bagaimana reaksi mereka terhadap situasi nyata di masa lalu. Contohnya, pewawancara mengajukan pertanyaan, ketika Anda berbicara dengan orang yang sedang marah, bagaimanakah cara Anda untuk memutar situasinya? Yang ketiga ada wawancara yang berhubungan dengan pekerjaan. Pewawancara berusaha menarik kesimpulan, apakah prestasi pekerjaan pelamar itu berdasarkan pada jawaban untuk pertanyaan tentang perilaku di masa lalu. Contoh pertanyaannya adalah, kursus apa yang Anda sukai di dalam bidang dunia bisnis? Yang terakhir ada wawancara tekanan. Pewawancara dapat memulai dengan menekan kelemahan latar belakang pelamar seperti pekerjaan yang ditinggalkan oleh pelamar itu. Bila pelamar yang sebelumnya tenang dan bereaksi meledak karena marah dan tidak percaya, pewawancara dapat menarik kesimpulan bahwa orang itu memiliki toleransi yang rendah terhadap tekanan. Selain itu, wawancara tekanan dapat membantu menggali pelamar hipersensitif yang mungkin bereaksi berlebihan terhadap kritik ringan dengan marah dan melakukan kekerasan. Pertanyaan teka-teki merupakan hal yang populer saat ini. Para perekrut sering menggunakannya untuk melihat bagaimana calon karyawan berpikir di bawah tekanan. Terima kasih Suci atas penjelasannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Sinta, yaitu tentang jenis-jenis wawancara berdasarkan cara perusahaan melakukan wawancara. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Mbak Tia kepada saya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang jenis wawancara berdasarkan cara perusahaan melakukan wawancara. Yang pertama ada wawancara individu atau pribadi. Yang kedua ada wawancara kelompok, dan yang ketiga ada wawancara terkomputerisasi. Yang pertama, wawancara individu atau pribadi biasa dilakukan dengan satu orang sebagai pewawancara dan satu orang sebagai pelamar pekerjaan. Di sini dua orang tersebut bertemu, satu orang sebagai wawancara mencari respon lisan terhadap pertanyaan yang diberikan kepada si pelamar pekerjaan, dan yang kedua di sini ada wawancara kelompok dilakukan oleh pewawancara. Nah, biasanya terdiri dari 2 atau lebih yang mewawancarai calon karyawan secara stimulan, kemudian menggabungkan penilaian mereka dalam satu nilai akhir panel. Di sini panel sendiri memberikan masalah, kemudian duduk dan diam memperhatikan dan melihat si calon karyawan. Terus yang ketiga itu ada wawancara terkomputerisasi. Wawancara terkomputerisasi di sini wawancara di mana respon lisan dan atau terkomputerisasi seseorang calon karyawan pekerjaan didapatkan dalam respon terhadap pertanyaan dan atau situasi yang lisan, visual, dan tertulis. Kebanyakan memberikan si pelamar dengan serangkaian pertanyaan khusus mengenai latar belakang pendidikan, pengalaman, keterampilan, lalu menghubungkannya dengan pekerjaan untuk posisi yang dilamar atau yang diminati oleh si pelamar pekerjaan. Biasanya wawancara terkomputerisasi ini menggunakan video dengan
yang lainnya yang mengkonfrontasi pelamar dengan skenario yang realitas atau realistis dan mereka harus memberikan respon. Terima kasih Sinta atas penjelasannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nur Latifah, yaitu tentang sikap yang harus dimiliki oleh pewawancara. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan waktunya. Di sini saya Nur Latifah akan menjelaskan mengenai pedoman pewawancara yang efektif. Yang pertama, sikap yang harus dimiliki oleh seorang pewawancara. Apa saja itu? Ketika Anda menjadi seorang pewawancara, maka Anda harus memiliki 4 sikap. Berapa? 4. Nah, yang pertama yaitu Anda harus netral. Pewawancara tidak boleh mengomentari ketidaksetujuannya terhadap informasi yang telah disampaikan oleh pelamar. Contohnya seperti apa? Contoh seperti ini. Apakah Anda mengetahui tentang pemasaran? Ya, saya tahu pemasaran adalah bagian dari manajemen. Saya tidak setuju dengan pendapat Anda, karena pemasaran lingkupnya tidak hanya itu. Tetot. Ini tidak boleh ya, karena seorang pewawancara seharusnya dia bertugas untuk merekam informasi yang diutarakan oleh pelamar, bukan menyampaikan ketidaksetujuannya. Seperti itu. Yang kedua, harus ramah. Pewawancara harus mampu menciptakan kondisi yang menarik minat si pelamar. Contohnya seperti apa? Bagaimana kabarnya pada pertemuan kali ini? Oh, saudara nama siapa? Oh iya. Untuk persiapannya seperti apa? Nah, ini ramah, enak. Berbeda ketika halnya apa saja yang sudah dipersiapkan hari ini. Itu pakaiannya kenapa kayak gitu? Ini udah galak ya, tetot ya, nggak boleh gitu. Tidak boleh ya seperti itu. Yang ketiga apa? Yaitu adil. Pewawancara harus memperlakukan kepada semua pelamar sama. Ketika ada pelamar yang ganteng, cantik, kedipan matanya, Contohnya ya, ketika ada pelamar yang ganteng atau cantik, dia pertanyaannya A sampai J. Tapi ketika pelamar yang kurang ganteng, kurang cantik, pertanyaannya A sampai Z. Sangat banyak gitu. Kami coba untuk, karena kurang tertarik, jadinya mencari-cari kesalahannya gitu. Yang keempat apa? Yaitu hindari ketegangan. Pewawancara harus menghindari ketegangan. Jangan sampai begitu menghakimi si pelamar. Contohnya seperti ini ya. Apakah Anda bisa teknologi? Ya, saya bisa. Teknologi apa yang Anda gunakan? Biasanya CorelDRAW. Seberapa jauh Anda mengetahui CorelDRAW? Baru dasar-dasarnya aja sih. Bagaimana sih Anda? Harusnya ke sekarang eranya digital. Harusnya Anda bisa mengetahui kan dibutuhkan oleh perusahaan. Ya, saya minta maaf gitu. Tetot ya, jangan sampai menimbulkan ketegangan. Jadi ada 4 sikap yang harus dimiliki. Yang pertama, netral, adil, ramah, hindari ketegangan. Terima kasih. Nah, itu tadi penjelasan dari Nur Latifah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Hikmah, yaitu tentang cara melakukan wawancara yang efektif, poin 1 sampai 3. Baik, terima kasih Mbak Tia karena sudah mempersilahkan saya untuk membacakan materi. Saya akan membacakan materi yang kedua, yaitu cara melakukan wawancara yang efektif. Yang harus kita lakukan untuk melakukan wawancara yang efektif adalah yang pertama, membuat struktur wawancara. Jadi struktur wawancara ini adalah struktur atau pedoman yang nantinya akan digunakan dalam proses wawancara. Yang kedua adalah mempersiapkan diri untuk wawancara. Jadi seorang pewawancara juga harus mempersiapkan diri ketika ia akan mewawancarai pelamar. Lalu apa saja yang harus disiapkan oleh seorang pewawancara untuk mewawancarai pelamar? Yang pertama adalah kita harus menghubungi orang yang akan kita wawancarai atau pelamar tersebut. Jadi kita bisa menanyakan kapan ketersediaan waktu dia untuk kita wawancarai. Lalu yang kedua adalah kita harus menguasai materi atau masalah yang akan kita tanyakan kepada pelamar itu. Jadi kita juga harus tahu apa saja tanggung jawab pekerjaan itu, terus kriteria-kriterianya, karakteristiknya, ciri khusus dari pekerjaan itu sendiri, sehingga ketika nanti kita bertanya tidak melenceng dari pekerjaan tersebut. Yang ketiga adalah kita harus mempersiapkan peralatan yang nantinya akan dibutuhkan saat waktu wawancara.
Contohnya seperti buku, alat tulis, atau rekaman jika diperlukan. Lalu sebelum itu juga kita harus sudah membaca application letter dan CV dari pelamar tersebut, sehingga kita juga dapat memberi catatan atau melingkari bagian-bagian yang menjadi kelebihan atau kelemahan pelamar itu. Yang kelima adalah perhatikan cara berpakaian, gaya bahasa, dan kita harus menunjukkan sikap yang baik kepada pelamar tersebut, sehingga akan menimbulkan kesan simpatik kepada pelamar tersebut. Yang terakhir adalah kita bisa melakukan wawancara di ruangan yang tertutup atau ruangan khusus. Contohnya adalah ruangan yang tidak dapat menerima telepon, sehingga dapat mengurangi instruksi yang dapat mengganggu proses wawancara. Tapi ini juga tergantung dari segi perusahaan tersebut. Terkadang ada perusahaan yang melakukan wawancaranya di ruang kerja atau di tempat terbuka, sehingga banyak hilir mudik karyawan yang keluar masuk di ruangan tersebut. Yang penting adalah bagaimana cara kita sebagai pewawancara mengatur dan menjaga agar proses wawancara tetap kondusif. Cara melakukan wawancara efektif yang ketiga adalah bagaimana seorang pewawancara bisa membangun suasana. Jadi tujuan dari wawancara ini adalah untuk menggali lebih dalam lagi tentang pribadi pelamar. Dan untuk bisa melakukan hal tersebut, seorang pewawancara juga harus memiliki sifat-sifat yang sudah diterangkan oleh Mbak Latifah tadi. Contohnya yang pertama adalah sifat netral, ramah, adil, dan hindari ketegangan. Lalu apalagi yang harus dibutuhkan untuk bisa membangun suasana dalam wawancara ini? Yang pertama, kita harus sapa orang tersebut atau pelamar dengan ramah. Dan kita juga harus bisa membuat pelamar menjadi santai dan tidak tegang seperti yang Mbak Latifah terangkan, sehingga apa yang dia utarakan ini adalah sesuatu yang jujur dan tidak terbata-bata saat menjawabnya karena pelamar tersebut tegang. Lalu kita bisa menjelaskan identitas kita sebelum wawancara, dan kemudian diikuti dengan kita menjelaskan tujuan dari wawancara ini. Selanjutnya kita bisa melakukan wawancara dengan menanyakan pertanyaan-pertanyaan umum. Hal ini dimaksudkan adalah untuk melakukan pendekatan antara pewawancara dengan orang yang diwawancari atau pelamar. Misalnya kita bisa tanya dulu kesenangannya dia apa, hobinya dia apa. Setelah dia asik bercerita, maka baru kita hubungkan dengan topik wawancara yang sedang dibicarakan. Kita juga harus bertanya dengan penuh rasa sopan dan hormat sehingga pelamar merasa dihormati dan nyaman berbicara dengan kita, tetapi tidak menurunkan kewibawaan kita sebagai pewawancara. Lalu juga jangan terlalu membahas permasalahan di luar topik pembicaraan atau spesifikasi pekerjaan, sehingga waktunya tidak terbuang sia-sia. Kita juga harus mendengarkan pendapat serta informasi yang disampaikan oleh pelamar itu dengan seksama, dan kita juga tidak diperkenankan untuk memutus pembicaraan pelamar ini, agar informasi yang kita dapatkan adalah informasi yang lengkap, tidak setengah-setengah, dan pelamar itu bisa mengungkapkan semua apa yang ingin dia ungkapkan, seperti itu. Lalu kita juga tidak diperkenankan untuk meminta pengulangan jawaban dari pelamar tersebut. Lalu hindari pertanyaan yang terlalu berbelit-belit, membingungkan, menyinggung, dan dapat menyudutkan narasumber atau pelamar. Hal ini bertujuan untuk menghindari miskomunikasi dan bisa merusak atau mengganggu konsentrasi dari pelamar tersebut. Ya, terima kasih Hikmah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Tia. Di sini saya mengucapkan terima kasih kepada moderator karena telah memberikan kesempatan untuk saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara melakukan wawancara yang efektif, poin 4, 5, dan 6. Yang keempat itu ada bertanyalah, yang kelima tutuplah wawancara, yang keenam ada meninjau wawancara. Nah, selain jangan menginterogasi, kita sebagai pewawancara jangan pernah seakan-akan kita menggurui dan kita sarkastis. Sarkastis itu seperti mengejek calon karyawan yang sedang diwawancarai. Dan jangan sampai kita juga kurang perhatian, maksudnya tidak mendengarkan dengan baik,
Dan sebisa mungkin kita mendengarkan dengan baik agar dengan kita mendengarkan dengan baik akan mendorong si calon pewawancara itu menjadi mengeluarkan apa yang difikirkan gitu. Mungkin bisa jadi tentang inovasi-inovasi apa sih yang akan diberikan untuk perusahaan ini, seperti itu. Dan tariklah opini dengan mengulangi komentar terakhir, misal seperti berarti Anda sudah kurang nyaman di perusahaan terakhir Anda, seperti itu. Poin yang kelima adalah tutuplah wawancara. Sisakan waktu Anda sebagai pewawancara untuk menjawab pertanyaan yang dimiliki oleh calon karyawan. Jadi tidak hanya pewawancara yang memberikan pertanyaan, tapi calon karyawan pun punya hak yang sama untuk memberikan pertanyaan seputar perusahaan. Nah, dan bila sesuai, apabila calon karyawan ini sesuai dengan apa yang kita mau, sebaiknya kita tuh menganjurkan perusahaan kita kepada calon karyawan tersebut, dan berusahalah untuk mengakhiri wawancara dengan nada yang positif, seperti semoga Anda bisa diterima di perusahaan ini, dengan nada yang menenangkan untuk calon karyawan. Selanjutnya, beritahukan kepada pelamar apakah ada suatu minat. Jika iya, apakah langkah berikutnya? Apa planning berikutnya? Selanjutnya ada buatlah penolakan secara diplomatis. Misalnya, walaupun latar belakang Anda mengesankan, namun ada calon karyawan lain yang lebih mendekati dengan persyaratan kami. Seperti itu. Dan bila si pelamar masih dipertimbangkan, tetapi Anda sebagai pewawancara tidak mendapatkan keputusan saat itu juga, katakanlah seperti ini. Untuk informasi selanjutnya akan kami kabari. Seperti itu. Nah, dalam menolak calon karyawan, pasti selalu ada pertanyaan seperti ini. Apakah kita harus menjelaskan kenapa sih calon karyawan tersebut tidak diterima? Nah, dalam satu studi mengatakan bahwa ketika kita menjelaskan secara detail kenapa sih kamu kok gak saya terima, itu akan menimbulkan atau si calon karyawan tersebut tuh merasa bahwa penolakan itu adil gitu, karena memang ada faktor-faktor yang kurang dari calon karyawan tersebut. Dan orang-orang yang ditolak dengan penjelasan, malah akan lebih memberikan rekomendasi kepada perusahaan, dan dia akan mendaftarkan kembali di lain waktu. Misalnya seperti ini. Saya ditolak karena kekurangan saya ABCD, dan di lain waktu saya akan melamar kembali dengan syarat saya sudah memperbaiki apa yang kurang dari yang kemarin-kemarin, seperti itu. Yang keenam ada meninjau wawancara. Setelah si pelamar itu pergi dan saat wawancara itu masih segar dalam ingatan Anda, maksudnya yang diwawancarakan tadi masih ada dalam ingatan pewawancara, sesegeralah meninjau catatan Anda. Karena meninjau wawancara sesegera mungkin dapat meminimalkan penilaian cepat dan penekanan negatif. Beberapa pewawancara menyatakan bahwa merekam wawancara video membantu mereka meninjau pelamar teratas. Wah, terima kasih Tia atas penjelasannya. Ya, sekarang dilanjutkan ke pemateri selanjutnya, yaitu Mia, tentang kesalahan-kesalahan dalam wawancara poin 1 dan 2.
Ya, terima kasih untuk Mbak Tia. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesalahan-kesalahan dalam wawancara. Yang pertama, halo efek. Halo efek merupakan kesalahan yang terjadi apabila pewawancara menggunakan informasi seorang pelamar yang sangat terbatas untuk berprasangka dalam evaluasi terhadap karakteristik lain pelamar. Kesalahan ini terjadi apabila penampilan atau perilaku seorang pelamar dalam melakukan wawancara terkesan baik. Kelebihan seorang pelamar dalam berpenampilan dan bertata krama sangat dikesan oleh pewawancara. Begitu besar kesan yang tertanam dalam jiwa pewawancara, sehingga kesalahan yang terjadi pada saat pelamar menjawab akan terabaikan. Contoh, seorang pelamar berpakaian yang rapi, berpenampilan yang menarik, dan bertata krama yang bagus akan menjadi kandidat unggul sebelum wawancara itu dimulai. Dan sebaliknya, akan ditolak secara mentah-mentah oleh perusahaan apabila berpenampilan acak-acakan, tidak memberikan kesan yang menarik, dan tidak memiliki tata krama yang bagus. Kesalahan yang kedua yaitu leading question, merupakan kesalahan yang terjadi apabila seorang pewawancara memberikan telegram jawaban yang bersifat menuntut berupa pertanyaan-pertanyaan yang menjebak. Contohnya yaitu, apakah saudara sepakat bahwa laba itu penting? Apakah saudara setuju investasi itu penting? Dan sebagainya. Nah, itu tadi penjelasan dari Mia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Yuki tentang kesalahan-kesalahan dalam wawancara, poin 3 dan 4. Terima kasih Mbak Tia atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang personal biases dan dominasi pewawancara. Ya, pertama personal biases. Personal biases adalah hasil prasangka dari pewawancara sendiri terhadap yang diwawancarai. Contohnya seperti apa? Seperti ini. Sebenarnya saya lebih menyukai personalia penjualan yang berbadan tinggi, kemudian tampan atau good looking atau cantik seperti itu. Contoh selanjutnya seperti ini. Ya, jadi ada pekerjaan yang pantas untuk pria dan ada pekerjaan yang pantas untuk wanita. Ya, seperti halnya pekerjaan ini, personalia itu ya sangat-sangat dibutuhkan dalam perusahaan seperti itu. Kemudian yang kedua ada dominasi pewawancara. Nah, kesalahan ini akibat pewawancara menggunakan waktu wawancara untuk menyombongkan diri atau membual kepada pelamar. Seperti perbuatan-perbuatan rasial semacam itu. Contohnya, seorang pewawancara menggunakan waktu wawancara untuk memberitahukan bagaimana pentingnya pekerjaan pewawancara. Contohnya seperti ini. Ya, tugas sebagai pewawancara seperti saya itu adalah sesuatu yang sangat membanggakan begitu ya. Apalagi sebelum calon karyawan menjadi karyawan yang tetap itu selalu melewati tahap wawancara. Nah, sebagai pewawancara yang sudah bertahun-tahun di perusahaan ini, saya merasa ya tugas ini tugas yang sangat bagus seperti itu. Apalagi saya bisa melihat ya bagaimana perkembangan yang awalnya dari calon karyawan kemudian menjadi karyawan atau karyawan tetap itu kadang banyak sekali di sesi wawancara yang berbohong gitulah. Dia tidak berkata sesuai kenyataannya ketika sudah menjadi karyawan tetap. Banyak sih yang seperti itu.
Nah, itu tadi penjelasan dari teman-teman kelompok 6. Semoga apa yang telah disampaikan dari teman-teman bisa terserap ilmunya oleh teman-teman yang lain. Dan apabila dari kelompok 6 ada kesalahan, kami mohon maaf. Untuk pertanyaan bisa ditanyakan di Google Classroom di komen di bawah.